Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencerahan Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Makanya waktu itu Haji Marco maksain sedekah mobil kesayangannya warna putih, maksain sedekah mobil yang kedua warna abu-abu. Pada saat dia sedekah mobil, kontrakannya berapa pintu? 6. Setelah dia sedekah, sekarang nih kontrakannya jadi 21 pintu. Dulu waktu dia belum sedekah, nggak punya ruko. Sekarang rukonya 15. Tapi pada saat dia sedekah mobil, dia berantem dulu sama bapak kandungnya. Dia kan 9 bersaudara, berantem dulu sama saudaranya 8. Lu kayak nggak ada kerjaan aja. Pak Haji Dwi kan udah kaya raya, ngapain disedekahin? Kata gitu. Lu. Mobilnya kan nggak buat saya pakai. Mobilnya yang masih ada kan? Dipakai buat anak yatim. Boro-boro gue pakai mobil lu. Enggak lah. Malah yang ada kita bangun, kita kerjasama. Mobil-mobilnya dia, yang bayar supirnya gue, dipakai buat anak yatim sampai hari ini, ya betul. Kedua, dia udah sedekah mobil. 2, seisi toko materialnya 7 truk. Kan dia dagang material. Saya bilang, lo kalau dagang gimana mau kaya? Lo kalau bisa tahajud di sini. Praktekin ilmu RDA 7 bulan dah, dari Januari sampai Juli ya. Ditandain tuh tanggal 1 Juli. Januari. Ya, Januari, tanggal 1 Januari. Kalender. Tanggal 1 Juli dia belum terkabul, langsung istrinya mencak-mencak. Lo cerita, pinjem mic-nya. Mencak-mencak protes ke Haji Dwi Susanto. Hajatnya belum terkabul. Iya, waktu itu saya datang ke sini. Kenapa saya yakin untuk sedekah mobil maupun yang lainnya? Karena saya udah lihat anak-anak yatimnya di sini ada surat-surat yang mereka baca juga. Saya dengar ada yang Yasin Tabrak Waqiah. Saya juga dengar mereka ijabin semua tamu-tamunya. Terus akhirnya saya bilang ya udah, kalau kita disuruh tahajud sama Pak Haji selama 7 bulan, kita kebetulan lagi zero untuk keuangan. Mama, papa mau sedekah mobil. Yang mana yang Suzuki gitu. Jadi itu kan ya, kata istri saya, punya papa, ya udah terserah papa aja gitu. Demi kebaikan kita semuanya, ya udah saya kasih. Saya datang lagi seperti biasa tahajud, ketemu Pak Haji. Saya ngerasa belum maksimal tuh sedekah yang benar-benar bikin takjub Allah ya. Jadi ada satu lagi mobil saya yang Grand Max itu saya kasih lagi ke Pak Haji. Terus sama Pak Haji dibikin untuk angkutan anak-anak yatim ngaji. Ya. Ngaji. Setelah itu saya datangin bapak saya. Haji, bener kamu ngasih mobil ke Haji Dwi? Betul Pak. Dia bilang tuh, Haji Dwi kan udah kaya, kenapa harus ngasih ke Haji Dwi? Sedang ada diri kamu juga nggak ada yang punya ada beberapa yang nggak punya mobil. Sadar dia bilang, tiba-tiba langsung hek tuh, Diludahin sama bapak kaya. apa saya diludahin. Ya, terus langsung dia marah-marah, banting pintu cuer ya. Tapi saya udah sama isi saya, ya Pak sabar ya, kata isi saya, kita harus yakin, kita mau bikin awal takjub gitu. Setelah itu saudara-saudara saya mulai pada datang. Itu betul kata bapak, ngasih mobil ke RDAY, betul. Ya Allah, istighfar gitu. Jangan sampai ini zaman sekarang yang sedekah kok mobil gitu. Sedekah biasa-biasa aja lah gitu. Karena saya niatnya kan dapat sedekah itu yang bikin Allah takjub, karena saya juga memaksa Allah untuk memberikan saya sesuatu yang lebih besar gitu. Jumlahnya bukan 1M doang atau 100-200 juta, tapi lebih dari gitu. Pas saya udah terkabul, bapak saya datang.
Haji masih ke kandang? Iya Pak masih. Ya udah istiqomahin aja gitu. Saya suruh istiqomah, iya Pak makasih. Terus adik-adik saya kan mulai karena saya udah mulai punya uang, sudah terkobul, pada undang-undang makan segala macam. Dia bertanya, masih ke Haji Dwi? Masih, saya bilang gitu. Alhamdulillah kita setiap hari, setiap malam masih kita kerja walaupun udah terkobul. Terus adik saya bilang gitu, salaminnya buat Pak Haji Dwi gitu. Akhirnya, Iya. akhirnya ya. Iya, jadi kayak gitu sampai sekarang. Iya. Sekarang dia punya ruko 15. Kontrakannya 21 pintu gitu. Jadi namanya proses. Iya. Tapi waktu itu kan istrinya marah-marah juga. Protes coba lo. Gimana protes si bini lo terus lo Iya. menyalurkan protesnya istri ke gue. Ya, saya bilang, istri saya, Papa, sini Pak, gitu. Iya, Mah, gitu. Papa mulai tahajud udah hampir 7 bulan. Kok Mama tahu? Nih lihat nih, bawa kalender tuh, terusnya di kalender terus, Papa mulai tahajud tanggal 1 Januari 2015 gitu. Terus berakhir pada bulan Juli, pokoknya begitulah. Terus pokoknya Papa, mana udah terkobul juga. Sebetulnya Bu, ibarat bisul itu kalau sakit itu yang kecil-kecil tuh udah mulai terkobul Bu. Saya sehat, saya hutang-hutang kecil udah kebayar. Ibaratnya udah pada pecah tuh hal yang kecil itu yang receh-receh mah itu. Tapi sih saya kan maunya yang besar, yang miliaran, yang ibaratnya kayak gunung meletus tuh gitu, bedus gitu. Terus saya datang ke kandang jam 10 pagi ya Pak Haji, saya duduk aja di bawah pohon mangga di sana. Terus Pak Haji itu datang pakai mobil yang hitam. Terus Pak Haji gitu, ting gitu. Haji Marco, nih gue bawa jus mangga gitu, minum. Saya minum, terus Pak Haji makasih gitu. Kok muka lu kayak muka berak, kata Pak Haji. Kenapa Pak Haji? Kok Pak Haji tahu? Iya Pak Haji, saya habis berantem sama istri karena istri saya pengen cepet-cepet terkubur. Ya nggak bisa dong, lu proses dulu. Jangan protes, lu protes aja, lu minta perhitungan sama Allah, lu sedekah supaya hari itu juga dikabul gitu, kayak kita beli seodian gitu ya. Iya Pak Haji, saya terus terang sama istri berantem gara-gara ini. Terus Pak Haji bilang, gimana mau terkabul lu? Sama Allah perhitungan. Kalau pengen terkabul lu sekarang kamu terkabul, Pak Haji bilang, lu nggak bakal terkabul sampai kiamat mau berkabul. Ya Allah, dalam maksud ya Allah saya salah apa? Ya Allah Pak Haji tega banget, saya lagi bingung-bingungnya gitu ya. Kalau lu mau terkabul, lu harus jalan-jalan dulu, lu liburan ke luar negeri. Hah, Pak Haji ke luar negeri? Iya, lu harus liburan ke luar negeri. Gimana caranya gitu? Kok ke luar negeri sedangkan buat makan hari-hari dan bayar listrik kayak kita udah kesusahan gitu ya. Terus Pak Haji bilang ke luar negeri. Ya pokoknya ke luar negeri. Saya pulang jalan kaki, terus saya bilang ya Allah, lemes. Saya bilang ya Allah, saya nih dalam arti Bukan gue yang salah ngadu, gitu, ditanggapin malah kayak diblesekin gitu ya Bu. Dia marahin sama Pak Haji, dibilang saya perhitungan lah, nggak sabaran lah apa. Dan Pak Haji bilang lagi, harus terobol itu harus pergi dulu jalan-jalan ke luar negeri. Ke luar negeri, nggak bilang dalam bikin negeri. hati lu senang, biar lu terkabul. Karena muka saya muka ini Pak, Berak. muka berak Merah. cemberut atau Pak Usam. Haji, usam gitu. Karena diamuk sama istrinya. Nah, Yes. dia mau ngamuk ke saya kan punya penangkalnya. Blokin aja udah. Iya, sebetulnya saya ada rasa kagum, hormat Pak Haji. Tapi ketika istri, pokoknya ngomong terus sampai mumet saya. Dalam hati saya, apa gue loncat aja dari mobil nih biar istri tahu kalau saya tuh juga mumet gitu kan. Tapi saya bilang, pasti semua baik-baik aja. 2 hari kemudian saya ditelepon sama bos saya, Marco, what I do in Indonesia? Saya bilang tuh, I'm helping my best friend, bisnisnya apa? Saya bilang itu untuk take care anak-anak yang without parent gitu kan. Udah berapa lama? 7 bulan. Wah, you have to go to Europe for holiday. I have no money, no problem, everything's on me, dia bilang tuh.
how about my ticket, insurance, hotel, and points, Asuransi. saya bilang gitu. Wis. Everything was on me, dia bilang gitu. Ya udah saya bilang gitu. Saya bilang, Pak Haji, saya diajak jalan-jalan ke apa? Ke Eropa. Nah, gue bilang apa lu? Gue bilang lu jalan-jalan dulu biar terkubur. Jadi pas saya pergi ke Eropa itu, hari pertama itu di Sweden, di Stockholm, kedua di apa, di Denmark, di Copenhagen. Dapat 7 hari di Eropa. Pas 7 hari itu pas saya lagi ada di Denmark, apa, di Jerman, di apa, di Heidelberg. Jadi istri saya telepon malam-malam jam 2. Mama tahu nggak ini jam berapa ini Mama? Ya papa, Mama tahu kalau ini jam tengah malam, tapi di Indonesia enggak gitu. Ada apa Ma? Ini ada yang nawar penggilingan. 17 tahun penggilingan gak laku-laku. 17 tahun gak laku-laku. Dan saya udah pergi, maaf ya, udah orang pinter kemana-mana aja. Dari Bogor, Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Bandung, sampai Garut, Jamban Surade, sampai Pamengpeuk, Garut. Sampai anak saya gitu, Papa kita mau kemana lagi sih Pak, kok gak nyampe-nyampe. Karena kan itu dukun-dukunnya itu jauh-jauh rumahnya, di gunung, di mana pinggir laut, pelosok-pelosok. Yang penting saya bilang tercapai kobul. Ternyata itu cuma jong-jong aja. Jadi katanya hari Rabu bakal orang datang bawa uang mau beli. Ternyata pagi, siang, sore, sampai malam nggak ada yang datang. Yang datang cuma nyamuk. Jadi alhamdulillah ketika saya ada di Jerman itu saya lagi senang. Saya lupain masalah problem yang ada di rumah, masalah sakit, terus hutang-hutang segala macam. Saya lupain semuanya. Saya benar-benar bahagia ketika saya di luar negeri itu. Saya jauh dari istri yang suka ngeluh, anak-anak yang misalnya istri yang cerewet. Ya harus teriak kalau pagi. Ya, harus bayar uang basket. Harus bayar, harus beli sepatu basket segala macam. Itu mumet buat saya, Bu. Terus istri saya, Papa, uang ini tinggal 2 juta lagi, sedangkan bayar listrik itu 1.600.000. Ini udah tanggal berapa, Papa? Udah ngomong terus itu. Tapi pas ketika saya di Eropa itu, saya lupain semuanya. Nggak ada suara itu. Nggak ada yang kata-kata kepikiran. Jauh suaranya ada ya. di Indonesia. Jadi saya lupain banget. Terus saya bener-bener mulai dari nol. Saya harus bahagia, harus happy. Dan ketika saya itu bahagia, happy, hari ketujuh itu datang rezeki. Dan hati senang rezeki datang. Tapi kalau kita sedih rezeki pergi, Pak Haji. Jadi kata Pak Haji, kalau kita senang itu ibarat bunga mekar, kupu-kupu datang, malaikat datang, rahmat datang, itu pada datang semua. Dan hati kita juga harum semerbak berseri-seri. Rezeki datang, keberkahan semua datang. Tapi kalau rezeki kita, kalau kita lagi sedih, rezekinya ketutup, ibaratnya udah bunga nutup gitu. Semua kebaikan ditolak, rezeki ditolak. Akhirnya kita bukannya tambah bahagia atau sukses, tapi malah terpuruk. Jadi pas hari ke-7 saya ada di Eropa itu, alhamdulillah qabul Pak Haji. Gitu. Jadi kata Pak Haji bilang, rezeki datang ketika kita senang, rezeki pergi ketika kita sedih. Jadi baru itu ternyata rumusnya itu. Jadi ada sebetulnya di hati kita juga, kita juga ya. Obatnya di kita juga. Tapi kadang-kadang ini kita nangkepnya itu dari Pak Haji, apaan sih gitu Pak Haji ngomongnya kok seperti itu. Saya tanya ke Pak Haji, Pak Haji amalannya apa? Gue kan SD Impres, gue bukan pesantren, bukan apa. Jadi ya saya bilang berarti SD Impres itu nerangin seperti ya udah saya jalanin aja. Dan saya cari-cari ini rumusannya apa, clue-cluenya atau apa aja gitu. Pak Haji. Thank you Pak Haji. Jadi bikin kita senang dulu. Nah, hati sedih, rezeki pergi. Nah, sedih itu kita kalau lagi sendiri nginget yang dulu-dulu kita berjuang, yang dulu-dulu kita pernah jadi pahlawan. Iya. Jadi nelongso Pak Haji ya. Sedih terus. Dulu kan pahlawannya gue. Gue sampai cari-cari investor. Coba kalau gue nggak cari investor. Bener. Saya suka kadang-kadang gini. Kenapa saya tolongin dulu gitu? Iya, tahu gue lepas aja. Saya waktu itu sedekah senilai gaji ya Pak Haji. Iya.
begitu saya sedekah ke Pak Haji, investor sore-sore ada telepon, padahal tuh investor abis marah-marahin saya karena saya punya utang sama dia. Dia bilang, Bu, ini Anda punya info order sebesar 17M. Iya, aku Bapak tahu. Kenapa nggak minta tolong saya? Lah saya kan punya utang sama Bapak 1 miliar. Mana mungkin saya minta tolong Bapak? Itu permasalahan yang berbeda. Wah, padahal saya habis pusing gini. Saya habis nyedekain gaji 1 bulan, besok saya ngapain ya gitu. Tapi kemudian begitu itu datang, itu besoknya hari Senin tuh langsung tuh dia kasih uang 17M untuk PO segala macem, dan saya tidak di backlist oleh PT LN, ya gitu. Jadi ordernya datang terus gitu kan, datang. Nah, sebetulnya tuh sampai sekarang pakai perusahaan lama, tapi sekarang itu investornya itu langsung ke saya Pak Haji. Tapi saya tetap memberi keuntungan buat kantor lama. Kantor lama. Iya. Itu yang kadang-kadang saya Itu sebenarnya bagus. Tapi iya, sayanya masih lu enak banget gitu loh. Lu dapat miliaran dari misalnya ya karena Allah ya. Tapi lu nggak nganggep gue. Malah dia sekarang benci sama saya, Pak. Ya, saya ingat waktu itu saya ketemu ibu di sana di belakang ya Bu ya, dan waktu itu sama Vivi juga ya. Iya. Ya. Tadi waktu ketemu di Jebon itu, saya bilang ini Bu Yani atau bukan? Tapi saya bersama istri saya, misalnya agak ramai banyak orang gitu ya, jadi ini Bu Yani bukan ya, ini Vivi bukan ya, sempat. Iya, gitu. Jadi sebenarnya tuh saya juga sedekah itu kadang-kadang mereka tidak kayak tukang parkir, tiba-tiba saya kasih uang 100, itu saya mengingat senyum bahagianya dia kan. Begitu dia senyum, saya ngebayangin, wah hari ini udah nggak mikirin lagi makan, tapi dia udah memberikan buat anak istrinya, gembira anak istrinya gitu. Saya ngebayangin gitu loh. Jadi vibe-nya tuh kebawa ke saya. Apa sih maksudnya vibrasi tuh? Energi ya, energi kebahagiaan mereka tuh ke saya. Nah saya ingat sama Pak Haji, oh berarti Pak Haji itu mengajarkan saya untuk tabungan semesta gitu loh. Jadi energi-energi misalnya kita lagi jatuh, energi yang tadi tuh masuk gitu loh ke kita, ngebantu kita untuk ke atas. Emang kebetulan saya nggak drop banget ya Pak Haji. Kalau dibilang tuh saya, kalau dibilang ke atas lah gitu. Tapi hati saya tuh bener kata Pak Haji, saya kadang-kadang nggak terima gitu loh Pak, gitu loh, saya nggak terima karena kok dia nendangnya enak banget gitu, gitu kayaknya. Terus sekarang itu dia masih menikmati hasilnya dari itu, dari marginnya itu 40% Pak Haji. Mbak, sekarang kita ditendang sama dia. Dan dia benci sama saya tau. Iya, dia benci sama mbaknya. Itu udah seizin Allah belum? Udah. Udah. Berarti kalau kita lawan lagi benci sama dia, berarti kita benci sama Allah. Masa Allah dibenci? Iya, enggak Pak Haji, aku nggak benci sama Allah, aku benci sama dia. Lah, bener. Kan dia yang nyiptain Allah. Benar, iya. Terus semua ini kan kejadian atas izinnya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menonton video pencerahan Pak Haji Dwisanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.